Yang? Apa? Sehat. Nah, ini tim ketua angkatan. Saya dari panitia juga. Jadi kita nanti berharap Kang Emil akan menyambut pada Ramadan. Di mana tempatnya? Di sana. Kita tinggal. Jadi nanti mungkin ceritanya adalah soal gimana anak-anak siswa sekarang. Oh gitu. Ini kelas berapa? Ini kelas 2 dan kelas 3. Isinya ini tentang jurusan ya. Jangan salah pilih kayak saya gitu. Pilihan saya kayak ini kimia untuk kata 5. Kita untuk kata 5. Ini kuning-kuning apa? Bukan Golkar ya Pak? Oh iya. Jadi pada hari yang sama juga ada alumni-alumni yang berbagi soal jurusan-jurusan mereka. Ini alumni kita? Laju misi Banyak di UI? di UI lumayan sih. Kita Halo. Halo. Saya efisien aja ya? iya mana Pak? Mudah-mudahan acara ini nanti bermanfaat. Assalamualaikum Pak Kepala Ridwan. Baiklah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita katakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota ini untuk yang kesekian kalinya hadir ke SMA 3 ya. Ini bukti kecintaan beliau kepada SMA 3 dan informasi akan dari Bapak ini sepakat dengan Pak Amir panitia. Kami silakan kalau Pak Wali Kota ada waktu dan tadi pagi kami dapat SMS bahwa Bapak akan ke sini dan kami atas nama Gubernur Besar SMA 3 Garut mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ini ada kaitan dengan program SMA 3 menjadi nomor 1567 ya. Ini selalu saya ucapkan. Ini di angka yang ke-6 poin keempat meningkatkan mutu lulusan ya. Oleh karena itu di lulusan ini ada laju misi dan kami kemarin sudah mengundang seluruh orang tua kelas 12 dan yang pembicaranya kebetulan adalah para pengurus komite sekolah mulai dari Prof. Angkatan 80 Fakultas Kedokteran 4 ketuanya, wakilnya Bu Hindri dari IPB dan Pak Dadan Maksum dari kemarin Bu Hindri menyampaikan juga kepada jadi mudah-mudahan kegiatan ini semakin bermanfaat. Perlu kami sampaikan kepada anak-anak bahwa kami untuk mempertahankan SMA 3 itu dengan manajemen 167 dan itu akan berjalan dengan baik dengan rumus tiga sama sisi yang saya sampaikan. Pertama, sekolah penuh manajemen sekarang punya komite yang kuat dan punya alumni yang kuat ya, termasuk alumni kita ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, punten kostumnya begini soalnya tadi membuka pengajian dulu. Karena diomongin Marhat Abbas jadi saya harus banyak berdoa dan menurut pepatah Arab ya, ada pepatah di Arab, kalau kita tersinggung oleh orang gila, kita juga orang gila. Saya cerita dulu ya, biar nyambung sama adik-adik semua. Saya jalur standar, ya, kalau anak Bandung. Kalau jalur standar itu biasanya SD-nya Banjarsari, SMP-nya SMP 2, SMP 5, saya ke SMP 2, terus saya ke SMA 3, terus ke ITB. Itu namanya jalur standar. Di SMA 3 saya tipe yang hiperaktif ya,
Hiperaktif itu penting karena suatu hari nanti yang menyelamatkan saya itu bukan ilmu saja, tapi pengalaman berorganisasi. Jadi saya ingatkan ke adik-adik, hidup jangan hanya belajar. Hidup itu harus mencari ilmu di luar kelas. Kadang-kadang itu yang menyelamatkan suatu hari. Prestasi terbaik saya di SMA 3 cuma di kelas 1. Pernah ranking 1, tapi setelah itu kelas 2 karena aktif di OSIS, aktif di BM3, jadi kapten sepak bola. Aktif paskibra juga, pelajaran rada menurun. Plus 2 fisika 1 dulu ranking 1-nya ada 4. Yang ranking 1 kelas 1-nya ngumpul di kelas saya ada 4. Jadi kalau kalah jadi ada alasan. Saya menikmati masa SMA karena itu masa-masa terindah. Ya, maka ada istilah kita cinta dari SMA. Kecengan juga anak SMA 3 dulu, tapi nggak jadi. Karena saya dulu tipe pemalu. Kemudian, pada saat kelas 3 lagi seru-serunya gitu kan, tiba-tiba harus milih jurusan. Saya tekan bingung karena nggak kebayang mau jurusan apa. Jadi saya tipe orang yang dari kecil sekolah ritual ya. Sekolah itu kan kayak sesuatu yang otomatis dalam hidup. Tahu-tahu di akhir proses harus milih jurusan. Ya otomatis lah dia memuji-muji teknik kimia kan. Dengan segala akhirnya pilihan satu saya teknik kimia. Jadi nggak ada riset, nggak ada bimbingan. Pilihan kedua apa? Taunya gitu. Itu arsitektur. Kenapa arsitektur? Karena teman-teman gaul saya rata-rata jurusannya arsitektur. Daripada kehilangan teman, mending gabung lagi gitu motivasinya. Masuklah jurusan arsitektur. Ya. Pilihan ketiga baru 4. Karena saya senang hitung-hitung, saya pilih akuntansi dulu. Nah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ternyata, ini penting dalam pelajaran hidup. Kadang-kadang jangan selalu yakin bahwa rencana kita yang terbaik. Pasti Allah punya cara. Kenapa saya bilang begini? Karena usia saya 42 tahun. Jadi sudah mengalami peristiwa-peristiwa misterius. Saya maunya ke kiri, Allah mau kirim ke kanan. Gitu ya. Saya maunya jadi arsitek aja, jadi wali kota. Jadi ya. Jadi ternyata Allah menakdirkan saya tidak masuk ke teknik kimia, gitu. Masuknya ke arsitektur, pilihan kedua. Di tahun pertama di arsitektur ITB, saya merasa tidak berbakat. Kan selalu mengukurnya pakai diri sendiri ya. Sempat mau pindah, udah bikin ayah saya almarhum surat sambil ayah saya marah-marah ya, karena merasa ini udah benar gitu. Tapi namanya juga saya galau lah ya kalau sekarang ya. Galau itu kan singkatan dari God always love at you gitu. Jadi kalau lagi galau berarti lagi diketawain oleh Tuhan. Dan kirim surat mau pindah ke teknik industri dulu. Kalau di ITB dulu boleh, setahun dulu mengajukan pindah masih boleh. Tapi entah kenapa surat nggak sampai, apa nama itu jadi. Sampai akhirnya tingkat 2. Nah, disinilah transformasi hidup. Saya ini tipe orang yang lebih memotivasi diri sendiri kalau lagi down. Kalau adik-adik kan kalau galau belum guling ya. Nah, saya memotivasi diri sendiri. Oke, kalau saya sudah memang harusnya di arsitektur, ya udahlah gitu ya. Tapi saya ingin yang terbaik. Dulu kan nggak punya pasangan ya, jadi memotivasinya diri sendiri. Ngomongnya dicermin gitu ya. Jadi akhirnya saya berubah di situ.
Sampai akhirnya ternyata itu pilihan hidup yang terbaik yang saya punya, jadi arsitek. Saya senang berimajinasi, saya senang berhayal gitu kan. Gara-gara arsitek saya terbang ke 120 kota di usia 40 tahun, sesuatu mimpi yang nggak pernah kebayang karena profesi itu. Karena setelah 2 tahun lulus dari ITB, saya dikirim ke Amerika, di sana sekolah, kemudian berkeliling, dapat beasiswa S2, kerja di perusahaan Amerika, kerja di mana-mana. Ditambah satu, cintai apa yang sudah kita pilih. Oke? Kecuali status jomblo ya. Itu kan bukan pilihan kan? Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Jadi kalau ditanya, kamu jomblo, bukan, saya single. Beda kualitas sedikit. Ya, jadi cintai apa yang sudah dipilih. Hidup yang paling bahagia itu adalah hidup dengan pekerjaan yang passionnya itu tinggi. Nggak dibayar juga saya senang, apalagi dibayar. Saya hobi berimajinasi, nggak dibayar juga ya senang. Jadi Masjid Al-Irsyad gitu ya. Jadi rumah botol, jadi bangunan tinggi di Jakarta, di Timur Tengah, di mana-mana seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya supaya Anda adik-adik tidak berulang masalah yang saya temui, yaitu di akhir tahun bingung, terus salah nanya, takutnya gitu kan. Saya kan mending nanyanya ke sepupu saya yang lulusan teknik kimia. Nanti kalau adik-adik nanyanya ke Farhan Abbas kan ya, jadi pertama, temukan apa yang Anda sukai. Anda senangnya di lapangan, saya nggak senang di dalam gitu ya. Cari profesi-profesi ilmu yang banyak di lapangan. Anda senang ketemu orang, berinteraksi, ya pilih jurusan yang sebenarnya gitu aja pertanyaannya. Kemudian nanti setelah lulus, saya ingatkan, saya pernah setelah di Amerika, saya tinggal di Hong Kong ya, kerja di sana. Saya hobinya membawa orang Indonesia ke tempat saya kerja. Jadi waktu di Amerika, sebelum saya ke Hong Kong, saya bilang ke perusahaan saya di Amerika, Pak, yang gantiin saya nanti orang Indonesia aja. Dan akhirnya sekarang sudah banyak orang Indonesia yang saya bawa. Jadi gini-gini saya agen TKI. Karena orang Indonesia itu pinter-pinter, kalau punya saya ya, arsitek. Gak banyak ngomong, karena bahasa Inggrisnya pas-pasan. Pekerja keras, tidak suka protes. Tadi kalau protes bahasa Inggrisnya belepotan, jadi mending terima. Jadi teman-teman saya yang sudah saya bawa ke Amerika kurang lebih ada 7 keluarga. Nah di Hong Kong juga sama. Di Hong Kong saya kan mau pulang karena saya statusnya PNS, dosen. Waktu saya mau pulang, saya bilang juga prosedurnya sama ke kantor saya di Hong Kong. Udahlah gantiin aja sama orang Indonesia saya cari. Datanglah 2 orang, alumni ITB juga ya. Dua-duanya diterima kerja. 2 tahun kemudian, pas saya datang ke Hong Kong lagi, yang satu sudah jadi direktur, yang satu masih di posisi. Padahal yang masih di posisi itu dulu zaman ITB-nya, IP-nya 3 lebih. Si yang direktur IP-nya cuma 2, tahu nggak kenapa? Yang jadi direktur dia rajin berorganisasi. Jadi kalau disuruh sama bos Amerikanya yang di Hong Kong, karena biasa di organisasi, dia mendebat gitu. Si bos bule nanti gitu ya, coba bikin yang lurus. Dia bilang, kok jangan lurus gitu. Sekarang mah trennya bengkok-bengkok gitu. Dia mau berargumentasi. Dia sering ambil keputusan pada saat krisis. Jadi oleh perusahaannya
Ini mah si anak ini mah pinternya sama, tapi yang ini mah banyak inisiatif, banyak ambil keputusan yang bagus, berani berargumentasi, cocok buat jadi pemimpin gitu. Sementara yang IP-nya 3, dia pasrah gayanya tuh, bos kasih saya kerjaan apa aja saya kerjain gitu. Jadi dalam perjalanan karirnya si anak yang satu ini sekarang sudah jadi direktur di Hongkong, sekarang jadi direktur di Indonesia untuk seluruh. Sementara yang satu lagi mah kegewet. Jadi poin saya, adik-adik ya, pinter intelektual saja nggak cukup, harus ada emosional quotient juga harus tinggi, punya empati. Paham ya? Cerita tadi menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu berbanding lurus dengan kepintaran intelektual. Saya tahu anak SMA 3 mah secara intelektual sudah juara, betul? Karena zaman saya juga mau milih kerja bareng, kerja kelompok, belajar kelompok kan. Saya mah nggak pilih-pilih, dan semua pintar. Kesana hayu, sini hayu, nggak pilih aja cantik-cantik. Karena sama pintarnya kan. Ya, saya kira itu ya. Jadi satu passion tadi, kedua ingat bagi yang masih punya kesempatan berorganisasi, sibuk, ya nggak harus organisasi ini. SMA 3 juga di mana aja. Ingat cerita saya tentang 2 anak ITB di Hongkong tadi. Ada 2 tipe manusia, ya. Tipe yang baik itu manusia yang cukup buat dirinya sendiri dan tidak menyusahkan orang. Kamu lulus jadi sarjana, gitu kan, kerja, hidupnya tidak menyusahkan orang. Tapi ada namanya manusia yang terbaik, the best. Kutip dari hadis ya, Khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Khairun itu terbaik. Jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Jadi eksistensi manusia itu ada di situ. Kalau kita sibuk sendiri, gitu ya, nggak ada masalah, tapi belum jadi yang terbaik. Yang terbaik itu pada saat di persimpangan hidup nanti memutuskan, I have to do something for Bandung, for Indonesia, for my people, apa aja. Nah, makanya juga saya ingin mengajak empati adik-adik. Indonesia ini negara berkembang, masalahnya masih banyak. Jadi selain pinter anak SMA 3, saya punya harapan anak-anak 3 ini juga change maker, membawa perubahan di bidang apa. Indonesia itu negeri terkoneksi. Ini saya ingin cerita supaya nanti saya cerita hikmahnya. Penduduk Bandung, Bengkok penduduk Bandung, nggak ada, akan saya tetotin nggak? Kalau Mahat Abbas bilangnya kan 4 juta, tetot. Penduduk Bandung itu 2,6 juta. Oke, ya paling ya. Yang punya Facebook 2,3 juta. Pembantu saya Facebooknya 2. Untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa rumpi, segala diomongin, cicilan, kepo nation, gitu ya, penasaran. Artinya apa? Artinya kalau sudah urusan internet, mencari informasi, kita ini termasuk yang terdepan. Nah, dalam hidup itu saya punya 4 prinsip: kerja keras, kerja cerdas, ikhlas dan tuntas. Saya bahas dulu sedikit yang kedua, kerja cerdas. Jadi nanti dunia itu akan direvolusi oleh benda ini, segala urusan. Dulu HP hanya buat telepon, betul? Zaman dulu mungkin adik-adik makan generasi canggih ya. Zaman saya pacaran dulu ngantri di telepon umum. Jadi kalau kangen itu kumpulin koin dulu. Kangennya 5 menit jatahnya, jadi di FCM ditulis dulu saya mau ngomong apa. Gitu kan. I love you aja 3 menit, berarti 2 koin gitu. Datang ke telepon umum,
ada yang antri, orang-orang kangen kayak ini ya. Mas cepat mas. Ini nggak kayak lagi toilet juga, kayak dulu ya. Kemudian ada pager. Ini sekedar tahu pager ya? Pager itu kayak benda kecil. Dia hanya terima pesan, tidak bisa kirim pesan. Jadi dulu kalau yang punya pager cuma titut gitu ya. Segera pulang ibu sakit itu aja. Dikirim dari siapa? Jadi SMS satu arah dulu namanya pager. Nah itu juga dulu tahun 90-an yang punya pager merasa hebat gitu ya. Yang paling repot itu kalau mau ngasih pesan, karena kalau pager itu harus telepon operator. Apa yang bisa saya bantu kata operator kan? Kirim pesan, tolong pulang ibu sakit. Jadi dia nulis si operator. Nah kalau udah malam minggu terjadilah begitu kanda kan. Mbak bilangin saya kangen. Ngapain juga ngomong pelan-pelan ya. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang revolusi teknologi semua makin. Sok sebutin apa yang nggak ada. Mau lihat macet ada Waze, betul? Mau lihat kemana kita pernah pergi ada OpenPath. Mau Twitteran ada, Facebookan ada, semua ada aplikasinya. Termasuk, nah Bandung akan kita jadikan sebagai kota smart city pertama di Indonesia. Semua urusan. Jadi saya lagi setahun ini lagi kerja keras mempercanggih Bandung ya dengan teknologi karena bisa. Jadi saya bisa matiin lampu lewat sini. Geng motor lewat, mati lampu. Ya. Wah, jomblonya lagi banyak saya nyalain di taman jalan. Jadi bisa pakai ini. Saya bisa ngecek apapun dengan ini. Nah, maksud saya juga sama. Adik-adik hidup di zaman teknologi, mencari informasi itu bukan halangan lagi. Bisa meng-google kan? Jadi hubungannya dengan ini adalah sekarang waktu ingin tahu apa itu arsitek, gitu kan? Tinggal ditip arsitektur, apa itu astronot, apa itu apa saja. Nah, mudah-mudahan tidak seperti saya dulu, ya. Tidak ada sumber informasi, tidak ada yang masih tahu dengan clear. Sekarang dengan sistem cerdas itu bisa. Dan cita-cita orang juga baru SD saya pengennya jadi astronot. Tapi nggak ada jurusannya. Pengen jadi sarjana komputer, pokoknya anak-anak mah baru-baru ya. Nah oleh karena itu gunakan tadi ya, si teknologi ini untuk mencari informasi. Terakhir dari saya, ada yang nanya gini ya, Pak Ridwan, kira-kira kunci sukses apa? Saya bilang satu kerja keras, kedua doa ibu. Jadi never underestimate the power of prayer. Suatu hari di Jakarta, saya lagi ngopi di Starbucks ya. Kenapa emang kalau Starbucks? Biasa aja. Oh gaya. Suatu hari di Jakarta, saya lagi ngopi. Tiba-tiba ada orang berwajah Arab-Araban gitu ya, pakai baju putih. Tapi saya kira bukan penampakan, kakinya nampak di bumi. Sebenarnya nepuk pundak saya gitu. Saya bilang begini, kenalan, Mas, ya Mas ya, tahu nggak yang membuat hidup Mas bisa seperti sekarang? Karena saya lagi menikmati puncak-puncaknya sebagai asli. Dia bilang kerja keras, kan? Pendidikan saya, bukan. Dia bilang karena doa ibu yang di Bandung, katanya dia. Jadi orang tua yang soleh yang beribadahnya itu teh dalam Qurannya juga ada. Dia ikut melindungi masa depan anak-anak. Jadi kita yang sudah punya turunan, semakin kita soleh, semakin ada power melindungi anak-anak. Artinya, apapun urusan kamu, jangan lupa minta doa orang tua. Oke?
hidup tidak bisa sendiri, ada kekuatan lain yang di luar kuasa. Termasuk milih jurusan juga curhat ke ibu tanyain dan gitu ya. Jadi ada tadi kerja keras, belajar yang rajin, ya, kerja cerdas, cari informasi, gitu kan. Kemudian doa ibu, kemudian pilih passion tadi. Hanya dengan begitu, insya Allah jalan yang terbaik. Nah kalau nanti Allah mentakdirkan kayak saya, kenapa maksudnya pilihan kedua? Saya nggak saya membuktikan saya tidak terima di pilihan pertama, masuknya di pilihan kedua itulah yang membawa saya berkeliling melihat dunia dan akhirnya seperti takdir saya sekarang. Tapi selama sudah memutuskan sebuah keputusan, cintai keputusan itu, cintai posisi itu dan pakai rumus yang khairun nas anfa'ul linnas. Dimanapun ada posisinya, jadi manusia yang terbaik di mana kita ditempatkan, di mana ada kesempatan kita berikan energi terbaik kita untuk orang lain. Ya. Saya kira itu saja penyemangat dari saya. Saya juga kebetulan ketua alumni SMA 3, ya. Sedang berupaya, memang ini ada akrobat ya terkait kesibukan sebagai wali kota, tapi saya sangat berterima kasih ke angkatan 99. Rata-rata kan usianya 30-an ya, tepuk tangan untuk mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menyemangati dan percaya sama saya, rata-rata anak SMA 3 semua berhasil. Ini manusia-manusia terpilih, ya. The chosen one. Kalau Jose Mourinho mah the special one, gitu ya. Jadi manfaatkan kepintaran intelektualitasnya tadi untuk menjadi lebih. Ya. Saya kira itu, dan saya doakan suatu hari nanti, insya Allah ada yang jadi wali kota Bandung juga dari Indonesia. Karena sudah jadi tradisi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum turun dari panggung, Kang Emil, angkatan 99 punya sedikit kenakalan buat Kang Emil sebagai tanda terima kasih. Hatur nuhun pisan. Ini Kang Adia adalah ketua dari garasi gerakan 99 ini. Terima kasih. Dan ini ya, saya ada satu kalimat yang percaya sama saya, itu kalimat terbaik yang pernah saya punya. Knowledge is power, but character is power. Buat apa pintar tapi jadi koruptor? Betul? Buat apa pintar tapi jahat? Buat apa pintar tapi jomblo? Terima kasih.